Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini Bapak akan menginformasikan membagikan kisi-kisi informatika kelas 9. Oke, yang sudah kita pelajari di bab 1 ya. Apa itu informatika? Silahkan dibaca kembali. Pengertian dari informatika itu apa? Ya, pengertian dari TIK dan pengertian dari berpikir komputasional. Dan berpikir komputasional ini di dalam ini mencakup apa saja ya. Silakan dibaca kembali. Ya, di dalam berpikir komputasional ya, di bab 2 ini kita akan mempelajari struktur data, ekspresi dan operasi logika dan algoritma ya. Ini seperti yang sudah dipelajari di kelas-kelas 7 dan kelas 8 ya. Jadi di sini hanya menambahkan beberapa yang belum dipelajari di tingkat-tingkat sebelumnya. Oke, struktur data silakan dibaca kembali, diingat-ingat kembali apa itu struktur data. Ya. Lalu istilah yang ada dalam struktur data. Struktur data digunakan juga untuk fungsi ya. Yang paling banyak adalah dalam soal ini macam-macam struktur data ya yang kita hafalkan ada 6. Pertama ada array, linked list, stack, queue, tree, dan graph ya. Oke, pertama kita mulai dari array. Array ini adalah kumpulan jenis elemen sejenis yang jaraknya berdekatan ya. Bisa dilihat dari ilustrasi di bawah ini ya. Jadi elemen yang berdekatan dia yang sejenis dia akan berada di dekat-dekat dengan elemen tersebut. Dia berkelompok ya, ibaratnya seperti kita masuk ke dalam supermarket ya, dimana kita mencari makanan ya, pasti dia akan ada di rak makanan, mencari sabun yang ada di rak sabun, kurang lebih seperti itu ya. Keunggulannya bisa dibaca sendiri dan kekurangannya. Lalu yang kedua ada linked list ya. Linked list ini urutan data linear yang saling terhubung ya, jadi terhubung ya seperti kereta, ibaratkan seperti kereta. Jadi data yang berada di tengah dia akan mengenali data yang berada di depan maupun yang ada di belakang ya, seperti itu. Itu saja, tidak perlu dihafalkan untuk jenis-jenis dari linked list ya, cukup bisa membedakan saja apa itu linked list, array, dan yang lain. Lalu ada yang ketiga ada stack, tumpukan ya. Ini juga istilah yang paling kita hafal adalah LIFO ya, last in first out. Jadi seperti ilustrasi di sini adalah sebuah ruang ya, penyimpanan data. Data 1 masuk, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Dimana dia akan yang keluar pertama adalah yang berada di paling belakang, paling atas ya, seperti tumpukan piring. Ya, bagaimana kita mau menggunakan piring ya, kita pakai gunakan yang ada di atas. Gak mungkin kita harus angkat semua ambil yang bawah gitu ya. Jadi seperti itu ya, diingetin aja istilahnya. Last in first out adalah stack. Lalu yang keempat ada queue atau antrian ya, sebuah data linear yang mengikuti urutan FIFO. Nah, ini istilah adalah FIFO, first in first out ya. Jadi siapa yang berada duluan ya dia akan duluan gitu ya. Tidak seperti stack, dia kebalikannya, siapa yang masuk duluan ya dia belakang, keluarnya belakangan, seperti itu. Cukup diingat saja istilahnya. Lalu yang ke-5 ada tree atau pohon ya. Struktur data berbentuk pohon yang efisien untuk menyimpan data secara hierarki ya. Jadi data yang paling besar ya, ibaratnya kakek kamu, ibu atau bapak kamu, dan ponakanmu lah, seperti itu ya. Itu dihafalkan saja untuk ininya ya, dan gambarnya bisa dilihat. Yang terakhir ada graph ya, atau struktur data yang berisi beberapa node simpul yang saling terhubung oleh garis ya. Jadi seperti latihan di buku kalian kemarin itu sudah latihan ya, bagaimana kita melihat seorang pengantar barang ya, dia mau mengantarkan ke rumah si A, si B, si C gitu kan. Dia melihat dari jaraknya dulu ya, seperti itu ya. Diingat kembali, dibuka lagi buku paketnya ya. Jadi seperti ini. Tidak perlu seperti stack atau linked list ya. Jadi dia bisa saling terhubung
A dan B bisa langsung, A dan D bisa langsung tanpa harus dari A ke B ke C baru ke D ya. Jadi bisa langsung dari A ke B, bisa saling terhubung. Bisa juga dari A langsung ke Z. Jadi tergantung dari struktur datanya. Ya. Oke, kita lanjut ke poin B ya. Di sini dihafalkan kembali ekspresi dan operasi logika. Di sini terutama adalah aritmatika ya. Kita harus hafal pengertian dari aritmatika. Aritmatika adalah cabang paling dasar dari matematika ya. Lalu ekspresi aritmatika, kita harus tahu di mana ada dua istilah yang paling harus kita hafal, ada operan dan operator. Di mana operan itu adalah nilai atau variabelnya yang dihitung. Operator adalah yang menghasilkan sebuah nilai ya. Jadi bisa di sini bisa dilihat ya, di sini adalah operannya adalah 1, 2, dan 3 atau variabel lain A, B atau total harga atau apalah seperti itu ya. Operator adalah ini ya, seperti ini ya, bisa dilihat simbol yang menentukan operasinya, mau bagi, kali ya, dan seterusnya. Lalu untuk ini contohnya saja operator ya. Ada 3 variabel literal atau hasil ekspresi lain ya. Bisa sebuah variabel jumlah barang, total, harga ya, di Excel biasanya ya. Seperti itu. Operatornya antara lain adalah ini, ada ya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan bagi. Oke. Ini nggak banyak kok di soal, tidak banyak diterbitkan ya. Yang penting kalian bisa membedakan antara operan dan operator, sudah cukup. Langsung masuk operasi logika, kita tidak jauh dari namanya adalah tipe data boolean ya. Di sini boolean dihafal kembali, dibaca kembali apa itu boolean. Tipe data boolean itu adalah apa ya, dan nilainya itu apa aja yang dihasilkan oleh boolean, dan siapa penemu dari tipe data ini ya. Silahkan dibaca profilnya. Ya, ini contoh dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, jadi ada fungsi dan kegunaan, silahkan dihafal, dibaca kembali ya. Pertama, bisa digunakan untuk menyatakan kondisional ya, mengukur kebisingan, mengukur suhu ruang ya, seperti itu, kondisi tertentu gitu ya. Nanti dia akan memberikan nilai ya antara true dan false, seperti itu. Lalu operator perbandingan, jadi ada variabel-variabel yang dibandingkan hasilnya true atau false, seperti itu ya. Lalu yang ketiga ada operator logika. Nah, di sini operator logika dalam boolean ada 3 ya, ada and, or, dan not ya. Jadi baca di sini ya, apakah 5 lebih besar daripada 3 ya, hasilnya true, dan silahkan dibaca lagi or dan not ya. Operator logika dari boolean yang biasa digunakan adalah and, or, not ya. Di sini saya sertakan untuk tabelnya, bisa dilihat misalnya antara A dan B, true bertemu dengan true. Kalau dengan operator and dia akan berhasil true, sama ya, sama seperti operator or. Tapi di sini berbeda ya. Kalau di sini true dengan false, dia akan menghasilkan false. Jadi true-nya yang kalah di sini ya. Mau salah satu false, true-nya yang kalah. Mau true-nya di depan atau true-nya di belakang, false-nya di belakang atau di depan, sama ya, false-nya yang kalah. Sedangkan false dengan false ya pasti false ya. Sedangkan operator or, true, 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 false. Nah, ini sekarang false-nya yang gantian, yang kalah ya. Salah satu ada yang false, pasti true-nya yang menang, seperti itu ya. Bisa diingat aja seperti ini konsepnya ya. Operator not ya, nah, ini bisa juga seperti ini ya, hasil dua variabel gitu ya, A atau B ya. Misalnya hasilnya true, otomatis dengan not dia akan berubah menjadi false. Atau satu nilai true ya, pasti akan kebalikannya, kadang membalik nilai ya, true menjadi false, sedangkan false menjadi true ya, seperti itu.
Oke, lalu ada latihan juga di buku paket kalian ya. Jadi ini ada kurang lebih ada 10 soal yang Bapak buat ya. Sama cara pengerjaannya ya. Jadi kalian bisa lihat di sini ya, ada gambar A, B, dan C jadi patokan. Ini kan saya rubah ya, di sini operator mungkin beda-beda ya. Bisa dilihat di sini ya, kita samakan persepsi kita bahwa yang ada warnanya adalah true, sedangkan yang putih adalah false ya. Jadi seperti itu ya. Jadi pengerjaannya kalian tinggal ingat saja untuk operatornya ya. Misalnya contoh di sini putih dengan putih ya, berarti di sini adalah false dengan false, hasilnya true ya, seperti itu ya. Berarti harus ada nilai kebalikan ya. Harusnya kan kalau true dengan true ya, false dengan false ya harusnya false ya. Tapi di sini jadi penentunya dari di C ini ya, putih ketemu putih jadi hitam, hitam ketemu putih kalah yang hitam jadi putih ya. Sesimpel itu. Putih dengan putih ya, di sini jadinya hitam ya. Jadi seperti itu dan seterusnya. Jadi ketika mengerjakan DEF ya, ABC menjadi patokannya. Tapi perlu diingat, bisa saja di soal berikutnya putih ketemu putih jadi hitam, jadi putih, tidak pengaruh, atau hitam ketemu hitam jadinya putih ya, bisa juga. Jadi kamu harus cek kembali setiap soal ABC ini jadi patokan untuk kamu mencari jawaban di antara A1, 2, dan 3, dan 4 ya. Bisa dimengerti ya. Silahkan coba kalian, saya kasih waktu 1 menit untuk mengerjakan untuk kolom F ini, gambar F ini jawabannya di mana ya. Silahkan di pause saja videonya. Oke, yang terakhir ada algoritma. Bukan yang terakhir, masih satu lagi yang terakhir. Algoritma ya, di sini silakan dibaca pengertian dari algoritma itu apa. Di sini fungsi dari algoritma silakan dibaca, dihafal kan. Ya, kalau ada beberapa jenis algoritma yang harus kamu tahu ya. Ini yang paling basic ya. Di algoritma ada dua, ada searching dan sorting. Sedangkan searching itu dia dibagi menjadi dua ya. Ada namanya sequential search dan juga binary search ya. Mencari satu persatu data dan mencari dengan membagi data menjadi dua bagian, itu binary search. Lalu penyortiran sorting, mengurutkan data dalam urutan tertentu ya. Ada beberapa macam lah, ada bubble sort, selection sort, insertion sort, quick sort, dan exchange sort ya. Silakan dibaca pengertiannya seperti apa. Oke, yang terakhir ada aplikasi perkantoran. Ini yang sudah sering kalian kita ulang-ulangi di soal-soal ujian sebelum-sebelumnya ya, di kelas 7 dan kelas 8 ya, terhadap Microsoft Word dan Excel ya. Apa fungsi dari Microsoft Word, untuk apa fungsinya, Microsoft Excel untuk apa, dan rumus-rumus yang paling umum lah ya, saya masukkan ke dalam soal. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Yang kita pelajari, yang ada di dalam soal adalah pengertian informatika ya, TIK dan sebagainya. Lalu berpikir komputasional itu meliputi apa saja. Setelah itu ya, struktur data silakan dibaca, dihafal ya. Ada beberapa macam struktur data dan apa sih perbedaannya antara satu dengan yang lain gitu ya, agar kamu bisa membedakan ya. Kalau perlu dihafalkan juga gambarnya. Jadi kamu bisa melihat ini gambar dari soal apa nih gitu ya, dari tipe data yang mana, struktur data yang mana gitu ya. Lalu ekspresi dan operasi logika ya, bisa membedakan antara operan dan operator. Yang paling penting adalah kalian paham tentang konsep dari data boolean ya. Biasanya kan 1 0 1 0 1 0 ya. Kalau sini kita menggunakan latihan menggunakan ekspresi aritmatika ya. Jadi kalian pahami lagi kembali. Kalau di sini kan kalian tinggal lihat nih, nilai di sini dengan nilai ini udah bener nggak gitu ya. Kalau memang bener ya berarti kamu tulis true. Kalau di sini memang tidak sesuai ya berarti kamu tulis false ya. Lebih seperti itu ya. Untuk ini tabelnya. Untuk operator and or not silahkan kembali agar kalian bisa mudah untuk mengerjakan ini ya. Ini adalah representatif dari data boolean dengan menggunakan warna, simbol warna. Oke, selamat
belajar, selamat ujian, sukses agar mendapatkan nilai terbaik. Jangan lupa berdoa sebelum ujian. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.